bisa dilihat ya teman-teman. Alhamdulillah ini empat yang kita peram selama 10 hari. Ini sudah mulai keluar calon akarnya ternyata. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan kesehatan, kesempatan, umur, dan rezekinya. Tanpa terasa, saat ini kita sudah memasuki bulan Sa'ban 1443 Hijriah. Dan bulan depan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia atau umat muslim di dunia, yaitu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan, kalau disebut bulan Ramadan, langsung orang teringat apa? Kurma ya, kurma. Karena disunahkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, sebaik-baiknya hidangan atau menu berbuka di saat pertama kali adalah mengkonsumsi kurma. Karena sekarang dibuktikan oleh berbagai riset teknologi yang dikuasai manusia bahwa itu ternyata tidak sembarangan. Ada hikmah kesehatan di balik. Nah, saat ini bisa dilihat ini pohon kurma. Kebetulan saya sedang berada di lokasi pameran Hortifest 2022. Dan ini milik koleksi dari teman-teman dari komunitas kurma yang datang dari Kembayan. Ini pohon kurma usianya belum 3 tahun. Belum 3 tahun, tapi ini bisa dilihat. Ini kebetulan yang jantan, jadi sudah keluar mayangnya. Jadi bunga jantannya udah keluar, cuma ini udah gugur. Ini menunjukkan tidak ada dalih apapun yang mengatakan ternyata kurma tidak harus semata-mata tumbuh di Arab. Dan itu udah banyak buktinya. Nah, sekarang ada di Pontianak, dibawa dari teman-teman dari Kembayan. Sebenarnya susah enggak sih menanam kurma ini? Mari kita coba bertanya dengan teman yang memang ahlinya dan telah melakukan itu berkaitan dengan bagaimana memulai menumbuhkan kurma. Mari. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Nah, ini saya sudah bersama teman dari komunitas kurma. Mas apa manggilnya, Mas? Padil. Mas Padil. Assalamualaikum Mas Padil. Jadi Mas Padil ini akan mengenalkan ke kita bagaimana sebenarnya tahapan jika teman-teman, saudara-saudara muslim ingin bertanam kurma, mencoba menanam kurma. Kebetulan sekarang kita menjelang masuk bulan Ramadan kan. Jadi tahapan-tahapannya ya, Mas. Jadi yang pertama gimana, Mas? Jadi ini ada contoh buah kurma yang biasa. Ini jenis apa ya? Ini azwa. Oh, ini azwa. Azwa. Kesayangan ya, kesayangan Nabi ini. Jadi misalnya kurma ini setelah kita makan ini masih ada bijinya kan, kurma Masih ini ada yang bukan yang tanpa biji. Ini ada bijinya. Tidak takut misalnya biji itu expired atau semuanya enggak? Selama ini bisa yakin bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh. Jadi biji ini ada contoh satu yang sudah dimakan dagingnya, ya betul ya dagingnya. Terus diapakan, Mas? Direndam aja. Lalu tahapan berikutnya adalah ini langsung direndam. Ini kita contohkan sederhana aja menggunakan gelas aqua misalnya. Kita rendam biji-biji tadi yang kita kumpulkan, misalnya katakanlah di rumah itu ada berapa orang? 4 orang. 1 orang disunahkan misalnya berapa? 7 harusnya ya. Kalau yang ukuran segini. Paling tidak karena kita belum terbiasa mungkin ya 1-2. Jangan dibuang bijinya ya. Jadi diginikan, direndam dalam ini, lalu diapakan lagi? Tiap hari diganti air. Tiap hari diganti, berapa hari? Selama 4-5 hari. Perendaman ini dilakukan selama 4-5 hari.
4 sampai 5 hari, tapi tiap hari airnya diganti. Ini bukan air hangat, bukan air ini ya. Ini air biasa aja. Harus air masak atau ini enggak. Jadi air biasa pun bisa. Jadi ini direndam 4 sampai 5 hari. Katakanlah 4 sampai 5 hari, tapi setiap hari airnya harus diganti kan? Betul? Oke. Lalu tahapan selanjutnya Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Nah, setelah 4 atau 5 hari kita rendam dengan setiap hari airnya diganti. Sekarang kita akan mengambil biji-biji hasil rendaman kita ini untuk disusun di atas tisu. Sediakan semacam wadah seperti ini. Lalu dengan menggunakan tisu ini langsung kita kasih air bersih kah? Nah, kita airkan gini kah? Disusun dulu. Oh, disusun dulu. Jadi memang disusun dulu. Ini kita buang airnya sedikit. Ini kita contohkan misalnya ada berapa tadi ini? Ada 4 biji ya, 4 biji kurma. Lalu disusun bagaimana bang? Tidak beraturan bisa juga. Oh, disusun. Ini kebetulan cuma ada 4, jadi mudah kita inikannya. Nah, tiarap. Oh gitu deh ya. Tiarap. Nanti akarnya muncul dari sini. Oh, posisinya tiarap. Mengenal tiarapnya mana? Ini betul. Ini telentang. Oh, ini telentang. Ada telentang tiarapnya rupanya. Oh, gini. Cut. Gini ya? Betul? Betul? Jadi agar nanti akarnya tuh keluarnya dari atas dia langsung membelok seperti itu. Nah, ini baru kita Ditutup pakai ini dulu. Oh, ditutup dulu pakai tisu. Tutup lagi pakai tisu. Itu di air Eh, secukupnya lah. Di Basah semua. diairi secukupnya. Ini akan kita simpan berapa lama nih? 1 minggu sampai 10 hari. 1 minggu sampai 10 hari. Iya. Ini boleh ditutup. Ditutup, disimpan di tempat yang gelap. Ditutup, disimpan di tempat yang gelap. Iya. Ditutup seperti ini, Iya. tanpa ada udara nih, tidak Iya, apa-apa. tidak apa-apa. Jadi ditutup habis, Habis. tanpa ada udara nih ya. Ditutup seperti ini, ya. Teman-teman, udah ditutup seperti ini, lalu disimpan di Tempat yang tanpa cahaya yang gelap. tempat yang gelap. Oh, betul, tempat yang gelap disimpan. Apa namanya? Biji yang kita harapkan akan dalam waktu 10 hari misalnya. Nanti dah 10 hari baru kita periksa gitu. Oh, jadi sebelumnya enggak usah ini dulu. Kita Bisa kita periksa juga bisa. Oh, bisa diperiksa setiap hari pun enggak masalah. Apa ditambah airnya lagi? Enggak. Oh, enggak usah. Air tadi di tisu tadi udah cukup ya. Tanpa harus ditambah lagi. Jadi ini artinya udah siap untuk kita simpan di tempat yang kita yakin cukup gelap, tapi aman lah ya enggak kalau di rumahnya, takutnya nanti bau ini mengundang tikus dan sebagainya. Jadi ini kita simpan ya. Oke. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terputus. Selanjutnya sambil kita menunggu tadi yang kita peram itu selama lebih kurang 10 hari untuk menunggu sampai keluarnya kecambah, kita menyediakan dulu atau menyiapkan dulu media tanamnya. Media tanamnya seperti ini menggunakan polybag kecil saja, ini ukuran kecil polybag. Lalu kira-kira medianya bagaimana nih? Karena kan kurma tumbuhnya di padang pasir. Apakah pasir semua atau gimana bang? Biasa aja kayak taman-taman lain ya. Oh sama dengan tanaman lain. Jadi komposisinya Iya. tanah boleh, kompos boleh, sedikit pasir mungkin. Kita sih. Jadi ini sekam bahkan. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau kurma lalu medianya harus pasir. Ternyata bisa ya, bisa menggunakan media yang sebagaimana kalau kita menanam tanaman-tanaman secara umum ya. Jadi ini kita siapkan. Paling tidak kalau kita berapa persen ya tingkat keberhasilan kecambahnya? 90%.
90%. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita contohkan ada 4 biji yang kita simpan untuk dikecambahkan, paling tidak kita betul nih menyediakan 3 polybag. Karena separuhnya, paling tidak kalau gagal 1, yang 3 tumbuh. Jadi disesuaikan. Jadi sebenarnya tidak harus seperti itu 3, bisa saja disimpan dulu sampai berapa banyak sekaligus ya kita kerja. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Tahap selanjutnya adalah melihat keberhasilan dari biji yang sudah kita tanam ke polybag. Nah, ini ada contoh yang sudah keluar daun setelah kita tanam atau kita pertama kali kita masukkan bijinya ke dalam polybag ini lebih kurang 30 hari ya? Ini 30 hari. Satu daun aja ya kayak pedang. Satu daun naik ke atas, ini usia 30 hari. Nah, ini udah sangat menggembirakan nih kalau udah bisa keluar seperti ini. Tinggal apa lagi perawatannya disiram ininya. Iya. Dia nih kan termasuk tanaman padang pasir, jadi nggak terlalu suka air kali ya. Suka Bu, Suka aja. paling banyak butuhkan air. Oh, malah ini banyak membutuhkan air. Iya. Oh, bayangannya kalau tanaman padang pasir dia kayak kaktus gitu kan. Dengan air sedikit dia bisa efisien menggunakan airnya. Jadi ini jangan lupa tetap di tempat yang teduh ya. Iya. Kita pelihara. Ini ada juga contoh. Ini udah berapa lama nih? Udah jadi 2 nih. Pedangnya udah 2 nih. Dia per 1 bulan dia 1 lembar, per 1 bulan 1 lembar daun. Oh, per 1 bulan dia keluar 1 daun gitu. Jadi luar biasa ya, menarik ya kalau yang belum pernah dan biasa nanam jenis tanaman lain. Nah, ini kelebihannya kurma. 1 bulan 1. Perlu kesabaran yang tinggi ya. Jadi dia bisa atau harus kita pindah pada saat usia berapa? Udah daunnya udah berapa banyak? Udah 3 lembar 4 lembar sudah bisa. Oh, 3-4 lebar. Udah pindah kemana dulu nih? Tempat terbuka. Tempat terbuka, cuma wadahnya udah harus langsung planter bag. Begini Oh, masih dengan polybag ukuran. sudah bisa kena matahari lagi. Oh, setelah berapa tadi? 3-4 bulan. 3-4 bulan ini udah boleh kena matahari. Jadi dia udah boleh, tidak harus kita ginikan di tempat tertentu. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Demikian tadi kita sudah coba tutorialkan lah secara sederhana bagaimana usaha kita untuk memulai belajar menanam kurma, memanfaatkan biji kurma yang kita konsumsi pada saat bulan Ramadan. Jadi disimpan, tidak harus setiap hari kita lakukan, bisa juga disimpan dulu, nanti setelah cukup banyak dalam tempat yang bersih, bijinya dibersihkan dulu, dikeringkan, kita simpan dulu di wadah yang satu tempat misalnya. Nanti pada saat sudah cukup banyak, kita bisa sekaligus menumbuhkan kecambahnya mengikuti tahapan-tahapan tadi. Nah, ini kita closing statement berada di depan yang tadi tanaman kurma laki-laki yang udah keluar malai, yang usianya berapa nih Bang? Ini 2 tahun lebih. Ini 2 tahun lebih. Sudah berapa nih cabang? Udah nampak lah ya ininya. Nah, itu yang tadi bekas mayang tadi. Lalu ini jenis apa ya? Ini jenis kurma yang kita makan, Deklet Nur. Deklet Nur ya. Terus apa namanya? Kan tadi contohnya bunga jantan. Jadi kalau dari yang kita pertama tuh tumbuh macam begini, misalnya macam begini, kita belum tahu nih jantan betina. Belum bisa. Oh, belum bisa. Jadi ketahuannya begitu keluar bunga. Keluar bunga. Jadi benar-benar harus menunggu 2 tahun lebih. Keluar jantan artinya jantan. Jadi nanti karena yang namanya orang membudidayakan kan targetnya mendapatkan buah hasil ya enggak. Nah, lalu kalau tiba-tiba yang kita tanam tadi harus ada macam mana rasionya jantan betinanya gimana? Kalau menurut perbandingan ini 2-10, jantan 2 betina 10. Oh, cukup 2 jantan 10 betina. Model di tanamannya nanti bunga jantannya dihitukan ke bunga betina. Seperti juga ini ya, kalau nggak salah saya salak ya. Iya, kayak Salak kan modelnya juga gitu. Oh, jadi
2 jantan cukup untuk membuahi 10 pohon kurma betina ya. Oke, jadi itulah teman-teman, baik komunitas kurma maupun siapapun umat Islam, karena kalau saya tidak keliru ada hadisnya ya Mas ya, bahwa apa ya, yang artinya lebih kurangnya saya mohon maaf karena tidak terlalu ahli dalam hal ini. Jadi tanamlah kurma ya, sederhananya begitu. Nah, cobalah kita mulai di halaman rumah sendiri, atau kalau yang punya kebun dan sebagainya juga bisa menanam. Selain sekarang memang sedang booming sawit ya, kita coba menanam kurma ini, mudah-mudahan keberkahan yang kita dapat ya, dan paling tidak keberkahannya itu yang kita dapat. Kalaupun belum sampai ke hasil yang maksimal sebagaimana tempat asalnya tanaman kurma ini. Mungkin itu, lebih dan kurangnya tentu kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.